Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur program ini boleh tetap terus menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita juga mau ambil bagian dalam program ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya kan, bagikan kembali renungan singkat ini melalui akun-akun media sosial saudara, sehingga ada banyak umat Tuhan yang kita kenal, maupun nantinya mungkin itu bisa sampai kepada orang-orang yang tidak kita kenal, karena Tuhan sendiri yang akan menjamah, Roh Kudus sendiri yang akan melawat setiap hati umat Tuhan. Bagian kita apa? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini sehingga melalui hidup kita ada banyak umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan. Sebagaimana kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita diberkati melalui firman Tuhan, maka kita rindu mereka juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kami hari di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan pelihara kami dan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami mengiring Tuhan. Dan saat yang indah juga kami akan rindu memberkati, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, salah satu landasan dasar sukacita kita selain karena kita sudah diselamatkan, yang kedua adalah karena iblis ada di bawah kaki orang percaya. Iya kan? Iblis maksud saya tidak lagi punya kuasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena darah Yesus itu yang memagari kita. Iblis tidak lagi punya kuasa, tapi dia masih bisa menakut-nakuti, dia bisa mengintimidasi. Tapi diibaratkan dia adalah singa yang ompong, yang tidak lagi punya kekuatan, saudara. Kenapa? Karena darah Yesus memagari saudara dan saya. Tapi seringkali ini yang terjadi, intimidasinya, takut menakutinya itu termakanlah kita dengan apa yang disampaikan. Iya kan? Dia tidak punya kuasa untuk menarik kita kembali, tapi dia punya kuasa untuk menakut-nakuti, mengintimidasi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Maksudnya apa? Dia sudah dikalahkan, dia sudah ditaklukkan. Coba lihat ya, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Jadi posisinya iblis di bawah kaki orang percaya. Ini yang selalu saya ingatkan berulang-ulang. Ayo gereja Tuhan, jangan biarkan iblis naik ke telingamu, karena di situ bukan tempatnya. Tempatnya adalah di bawah telapak kaki. Tempatnya ada di bawah telapak kaki. Tempatnya di bawah telapak kaki. Maksudnya apa? Injak dia. Dia sudah kalah. Jangan biarkan dia naik-naik lagi di hati kita dan mengotori hati kita. Jangan biarkan dia naik-naik lagi ke telinga kita, akhirnya membisikkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan dia naik-naik apalagi ke pikiran kita untuk menakut-nakuti kita. Iya kan? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Lihat, tempatnya iblis sudah dikatakan ada di bawah telapak kaki. Dia tidak lagi berkuasa. Makanya tugas kita apa? Jangan kasih kesempatan. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita kasih kesempatan? Ketika kita mulai kepahitan. Kita kecewa sama suami, kita kecewa sama istri, kita kecewa sama anak, kita sakit hati sama orang tua. Kita sudah kasih kesempatan membuka celah untuk dia merayap naik ke atas, ke hati kita, mengotori hati kita, ke telinga kita, membisikkan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan ke pikiran kita. Akhirnya apa? Membuat kita mudah terintimidasi.
Karena kita yang buka peluang, saudara. Iblis selalu mengelilingi kita. Alkitab jelas katakan, jagalah, sadarlah. Iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Dia mengelilingi kita setiap saat, setiap waktu. Dia cari celah untuk menjatuhkan kita, untuk mengintimidasi kita. Dan biasanya kita termakan bujuk rayunya ketika kita apa? Sakit hati. Iblis tahu kelemahan saudara dan saya. Apa yang pernah kita lakukan, dia tidak maha tahu. Betul, iblis tidak maha tahu, tapi dia pernah lihat apa yang kita pernah buat, dan itu menjadi kelemahan kita. Dia tahu apa yang pernah kita lakukan. Itu sebabnya dia akan terus mengintimidasi dengan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Dia akan terus serang di sana sampai akhirnya kita jatuh kembali di lubang yang sama, gagal lagi di lubang tempat yang sama, jatuh lagi di dosa yang sama. Padahal sedianya iblis sudah di bawah telapak kaki orang percaya. Tetapi Alkitab katakan, bagian kita jangan beri kesempatan, saudara. Yuk sama-sama kita buat langkah profetik. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh beri kesempatan kepada iblis. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh beri kesempatan kepada iblis. Kita tidak boleh buka celah. Pintu itu terbuka ketika kita membukanya. Ketika kita mulai membukanya, maka pintu atau celah itu mulai terbuka. Dan ketika celah itu mulai terbuka, maka dia masuk. Ketika iblis masuk dalam hidup kita, berantakanlah, hancur leburlah kehidupan kita. Kenapa? Loh, kita yang membuka kok. Kita yang mengizinkan kita sakit hati, kita yang mengizinkan kita yang kepahitan, kita yang mengizinkan punya pikiran-pikiran jahat terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap teman-teman kita. Kita yang mengizinkan hawa nafsu kita menguasai kita. Kita yang mengizinkan kemarahan menguasai daging kita. Kita yang mengizinkan hal itu terjadi. Iblis tidak bisa memaksa kita. Contoh, lihat saudara, ketika dia ada dan menggoda Hawa, dia cuma menawarkan buah terlarang. Hawa lah yang meresponi untuk mengambil dan memakan buah dan menawarinya kepada Adam. Iblis dalam wujud ular tidak memaksakan untuk memakan buah itu dalam mulutnya Hawa, no. Hawa lah yang meresponi untuk memetik, memakan dan memberikannya. Jadi iblis perlu respon kita. Ini penting. Lihat saudara, iblis perlu respon kita untuk kita jatuh dalam dosa. Berarti kalau kita tidak merespon, tidak akan terjadi. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh merespon apa yang iblis mau untuk saya respon. Iya kan? Makanya jelas Alkitab katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan direspon apa yang ditawarkan. Lawan. Sama-sama bilang sama saya harus lawan. Amin. Jangan sampai kita yang justru menikmati. Oh iya benar ya. Kita mulai berpikir, iya suami saya udah terlalu jahat. Beneran saya mendingan pilih mantan saya yang dulu. Bener ya, istri saya udah terlalu cerewet, terus makin tua bau lagi. Iya kan, mendingan saya pilih pacar saya yang dulu. Itu ditawarkan dalam pikiran saudara dan saya setiap hari. Tapi kita yang akhirnya meresponi. Saya mau tolak dan tengking dan saya tolak lawan iblis, atau saya menerimanya dan saya lakukan, sehingga akhirnya dosa itu menghasilkan buah, dan buah itu melahirkan maut. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat posisi iblis. Dia ada di bawah telapak kaki. Maksudnya apa? Dia sudah kalah, dia sudah takluk. Karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Karena iblis ada di bawah telapak kaki saudara dan saya, maka yang pertama, jangan biarkan dia naik-naik ke hati kita, ke telinga kita, dan ke pikiran kita. Ketika dia udah mulai merayap nih saudara, dia udah mulai tawarkan, langsung lawan dia. Kita katakan lawan dia. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi pertama-tama ada penundukan diri untuk melawan iblis agar dia lari. Jangan biarkan dia naik-naik ke hatimu, ke telingamu, ke pikiranmu. Tempatkan dia di mana mestinya dia berada, di bawah telapak kaki. Yang kedua, karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya, maka berarti dia sudah tidak punya kuasa. Maksudnya apa? Dia tidak punya kuasa memaksa kita, tapi dia bisa mengintimidasi kita, bisa menawarkan kita, dan kita yang meresponi. Hati-hati, dia lihai dalam menawarkan segala sesuatu, saudaraku. Dia pandai membaca strategi, membaca kelemahan-kelemahan kita, dia tahu. Itu sebabnya kita mesti cerdik.
kita juga mesti tulus. Sehingga akhirnya kita tidak gampang tertipu ya. Karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan dia naik-naik pertama ke telinga pikiran hati kita. Yang kedua, karena iblis di bawah telapak kaki orang percaya, maka berarti dia sudah tidak punya kuasa atas hidup kita. Tapi dia masih bisa mengintimidasi. Dia masih bisa menawarkan hal-hal yang membuat kita jatuh. Dan yang ketiga, karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya, berjaga-jagalah, waspadalah. Ingat, roh penurut tetapi daging lemah. Karena itu tugas kita adalah berjaga-jaga, waspada. Karena every single day, setiap hari, setiap saat, dia terus mengelilingi kita, mencari kapan kita lengah, mencari kapan kita tawar hati, mencari kapan kita mulai ada masalah satu dengan yang lain. Di situ dia mulai masuk, karena kitalah yang membuka celahnya. Iblis sudah dikalahkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami dapat satu pewahyuan. Kami diingatkan bahwa iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Di atas kayu salib, darah yang tertumpah menyelamatkan kami, menebus kami. Tubuh yang terpecah membuat kami memiliki kepastian sorga. Itu sebabnya kami percaya iblis bukan lagi musuh kami, tapi dia adalah jauh dari hidup kami. Tapi kami mengerti Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menolong kami, akan memagari kami, menebus kami dan menjaga kami. Tapi kami juga menyadari Tuhan, bahwa kami harus meresponi apa yang menjadi firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tidak lagi mau menerima tawaran-tawaran yang dikumandangkan dalam hati pikiran kami, karena kami mulai menempatkannya di bawah telapak kami. Oh Tuhan Yesus, mampukan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, sehingga kami tetap berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran yang iblis tawarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa buat setiap umat. Mampukan kami untuk menang setiap saat, menang setiap hari. Ingatkan kami bahwa iblis ada di bawah telapak kaki kami. Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tempatkan iblis pada tempatnya, di bawah telapak kaki, karena dia sudah dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati kita.